Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sore hari ini kita lanjutkan kajian menjawab beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang barangkali lebih penting kita utamakan untuk menjawabnya daripada yang lain. Itu seputar hal-hal yang bersangkutan dengan kematian. Yang pertama adalah ketika kedatangan para malaikat. Jadi ada yang bertanya waktu kita menyampaikan dulu pengajian tentang kematian, ada yang bertanya apakah seseorang yang akan mati itu menampak malaikat datang? Itu tanya pertama. Pertanyaan kedua adalah ketika roh akan dicabut atau setelah dicabut, roh itu kan minta untuk dikembalikan hidup lagi. Roh itu kepada siapa meminta, dan ketika itu apakah dia berdialog dengan malaikat atau dengan Allah. Yang ketiga, ketika jenazah jusung ke kubur, ketika itu kan juga dalam hadis disebutkan, justru dalam hadis Bukhari malah disebutkan roh itu meminta-minta supaya dia dikembalikan dan jangan diantarkan ke kubur. Nah, 3 ini, karena kita pernah dulu menyampaikan ini dalam kajian, lalu timbul pertanyaan daripada beberapa orang, tolonglah kembali dijelaskan serba ringkas. Oke, untuk itu sore hari ini kita coba menjelaskan ringkas. Yang pertama dulu. Kedatangan para malaikat-malaikat kepada orang yang hampir mati, di mana orang yang hampir mati itu mengalami saat namanya ihtidar. Ihtidar kan saat-saat di mana kedatangan tanda-tanda kematian dan kedatangan para malaikat. Malaikat-malaikat yang datang banyak sekali sebetulnya. Sebelum malakul maut datang, terlebih dulu telah datang malaikat-malaikat. Di mana para malaikat-malaikat itu kedatangan mereka 2 saja misinya. Pertama, untuk memberi kabar kepada orang yang hampir mati. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Yang kedua, tugas mereka untuk mengurusi roh setelah roh itu dicabut dan dikeluarkan oleh malakul maut. Kita jelaskan ini. Malaikat-malaikat itu datang sebagaimana tercantum dalam misalnya surat apa ya? Surat Al-Waqiah ada, surat Fussilat ada. Kita ambil satu surat Fussilat misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu kan intinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah mempertahankan kalimat itu dan istiqamah dalam keyakinan dan keimanan mereka sampai mati. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun para malaikat-malaikat. Nah, turunnya malaikat ini kapan? Turunnya malaikat ini, itu para malaikat-malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika, di saat-saat mereka akan mati. Di saat akan mati, datang para malaikat-malaikat. Dalam hadis dikatakan di malaikat-malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Dalam surat Al-Waqiah bunyinya, falaula idza balagatil hulqum. Ketika nyawa sampai di kerongkongan. Surat Al-Waqiah ya. Surat ke-56. Di mana ketika itu wa antum hina idzin tanzurun. Kamu ketika itu wahai yang hadir melihat menyaksikan orang yang hampir mati. Bagaimana mereka mengalami tanda-tanda alamat-alamat bahwa dia akan mati atau sakit dan segala macam. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tabsirun.
sementara kami lebih dekat kepadanya. Nah, kami di sini adalah malaikat-malaikat kami. Malaikat-malaikat kami sangat dekat dengan orang hampir mati itu. Karena malaikat-malaikat sudah hadir. Walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak melihat. Kamunya ini siapa? Kamunya ini antum walakin la tubsirun. Itu kamu-kamu yang hadir di dekat orang sakit-sakit. Contohnya kita di sini nih. Ada si A atau si B sakit parah. Yang rasa-rasanya sakitnya itu sudah akan mengantarkan atau membawa kepada kematian. Kita duduk. Nah, kamu ketika itu ada di situ. Bahkan bincang-bincang. Bincang-bincang, mau diapakan, mau di kemana diobat, mau kemana diantarkan. Ya kan? Sementara wa nahnu aqrabu ilaihi, sementara kami lebih dekat kepadanya si mati atau si jali mati, walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak melihat kami. Kami siapa? Kami para malaikat-malaikat. Jadi ketika itu malaikat-malaikat sudah banyak duduk sejauh mata mandang. Kita yang hadir tidak melihat. Tetapi si camat, si calon mati itu melihat. Melihat keretang para malaikat-malaikat. Yang melihat bukan matanya. Ia melihat ruhnya. Ruhnya melihat. Dia menyaksikan kedatangan para malaikat-malaikat itu. Nah, kedatangan para malaikat-malaikat itu sangat ramai sekali duduk sejauh mata mandang. Malaikat itu memberi informasi kepada si calon mati. Ada informasi kabar baik, ada kabar jelek. Kalau kabar baiknya tadi, la takhafu wa la tazanu wa bishiru bil jannah. Atau dalam surat Al-Waqiah juga ayat terakhir, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fassalamun laka min ashabil yamin. Itu informasi yang disampaikan oleh malaikat kepada orang yang hampir mati. Namanya kabar gembira. Dan malaikat itu ketika mengasihkan informasi itu dilihat oleh si camat. Dia bisa melihat. Kita tidak bisa melihat. Kenapa orang yang hampir mati bisa melihat kedatangan malaikat, termasuk ke malaikat maut yang datang? Karena mereka sudah berada di ambang. Ambang itu kan di gerbang. Gerbang itu berarti orang berada di antara dua alam. Di ambang kematian berarti orang kita itu berada di antara dua alam. Alam dunia yang akan ditinggalkannya, alam barzah yang akan dikunjunginya. Nah, siapapun yang berada di gerbang pasti melihat dua alam itu. Karena dia sudah mengarah kepada kematian, mengarah akan menuju ke alam barzah, dia menampak alam gaib. Termasuk ketika malaikat-malaikat mempertontonkan kepadanya surga. Malaikat-malaikat memperlihatkan gambaran neraka. Dia melihat. Yang melihat siapa? Si calon mati. Kita yang hadir tidak melihat. Tidak melihat. Walakin la tubsirun. Tetapi kamu tidak melihat. Kan? Atau malaikat-malaikat itu datang memberi kabar pertakut. Berupa kabar pertakutnya, wa imma in kana minal mukadzibina ad-dhalin. Jika yang akan mati itu termasuk orang yang mukadzibin, orang yang mendustakan kehidupan akhirat, tidak mempercayakan Allah, lagi sesat, kan dikatakan kepadanya, fanuzulum min hamim. Hidangan yang disediakan untuknya adalah air yang sangat panas. Wa tasliyatu jahim. Dan dia nanti akan masuk neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yakin. Ini sebenar-benarlah berita ini, informasi ini betul-betul berita yang sangat yakin. Inna hadza lahu haqqul yakin. Ini benar-benar suatu keyakinan yang tidak terbantahkan. Ini yang pertama, tentang kehadiran malaikat. Lalu nanti kedatangan malakul maut pun disaksikan oleh si mati. Iya. Contoh, kita ambil surat Al-Munafikun. Surat ini hafal ini. Bagi yang sudah dapat. Surat ke-63 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut.
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ketika malakul maut sudah datang, ingat malakul maut itu datang pas. Dan saat malaikat maut itu sudah mengulurkan tangannya, basitu aidihim. Basitu aidihim, malaikat mengulurkan tangannya. Saat itu orang yang akan mati ini meminta, laula akhartani. Kenapa tidak diberi tangguh aku agak sedikit, sebentar waktu saja, aku akan bersedekah. Aku akan beramal saleh. Ingat, yang bilang seperti ini merupakan kafir, orang beriman. Kita harus mengambil ayat itu semenjak di atas, jangan semenjak di bawah. Ayat di atasnya ke-9 bunyinya kayak begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini masih tertuju kepada orang beriman. Di atasnya wahai orang beriman, jangan sampai kamu dilalaikan, jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta dan anak-anak kamu daripada mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian dia merugi, dan infakkanlah hartamu. Itu ditujukan kepada orang beriman. Jadi kalau begitu, ketika malakul maut datang dan hendak mengeluarkan nyawanya, mencabut nyawanya, apa kata si ruh? Apa kata si ruh? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa aku tidak diberi tangguh, diundur barang sedikit, aku akan bersedekah. Pembicaraan ini dilakukan oleh ruh, bukan oleh mulut. Bukan oleh mulut. Sehingga kita yang hadir tidak tahu ketika itu roh sudah bicara dengan malaikat. Kita tidak mendengar. Dia melihat malaikat, dia bicara dengan malaikat, kita tidak mendengar, yang mendengarkan kita. Jin dan manusia, manusia dan jin tidak mendengar. Asqalan itu tidak bisa mendengar. Karena dia akan mengalami hal itu. Ini yang pertama jawabannya. Jadi pertanyaannya, dapatkah atau siapakah yang melihat kehadiran malaikat sewaktu malaikat itu datang ketika orang akan mati? Apanya yang melihat? Yang melihat adalah ruhnya. Siapa yang melihat orang yang akan mati? Iya. Terjadi dialog? Iya. Kenapa kita tidak mendengar? Karena yang bicara itu bukan mulut. Kenapa kita tidak melihat? Karena yang melihat itu bukan mata kepala, tapi ruhnya melihat. Itu satu. Yang kedua lagi, ketika ruh itu baru saja dicabut, kan dia berteriak-teriak, tidak terdengar di kita. Kan? Baru saja dicabut keluar, dia berteriak, bahkan ada bentakan-bentakan dari malaikat. Malaikat membentak-bentak, akhriju anfusakum. Lepaskan, keluarkan nyawamu. Itu keras hardikan malaikat. Kita tidak mendengar. Tidak mendengar. Dalam surat Al-An'am dikatakan ayat 93, akhriju anfusakum wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Lepaskan, keluarkan nyawamu. Keras bunyi itu. Kita tidak mendengar. Kita tidak mendengar apa katanya. Bahkan ketika itu malaikat memukuli, wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat memukuli, kita tidak nampak. Lalu ruh itu ketika diambil, ingat ketika dicabut keluar, lalu dia berteriak-teriak meminta, memohon, irji'uni. Irji'uni. Kembalikan aku. Kembalikan aku, kembalikan aku. Ada 3 penafsiran itu. Dan salah satunya dalam kitab Adwa'ul Bayan oleh Asy-Syikiti, beliau mengatakan irji'uni itu bisa maknanya berulang-ulang. Karena kata waw itu menunjukkan banyak. Jadi irji'uni, irji'uni, irji'ni, irji'ni, irji'ni. Kembalikan aku, kembalikan aku, kembalikan aku, kembalikan aku. Meminta-minta agar ruhnya dikembalikan ke jasad untuk hidup lagi. La'alli a'malu salihah, supaya bisa beramal saleh. Nah, yang bicara itu apa? Ruh. Kita tidak mendengar.
Sekeras itu dia minta, menjerit-jerit dia meminta, kita tidak mendengar. Karena yang bicara bukan mulutnya. Kepada siapa dia minta? Kepada Allah. Ya Allah, mohon kembalikan aku. Ada juga yang mengatakan, berpendapat, Ya Allah, perintahkanlah malaikatmu untuk mengembalikan aku lagi hidup ke dunia. Nah, ketika roh sudah berada di luar. Alasannya sama, untuk beramal saleh. La'alli a'malu salih, supaya aku bisa beramal saleh. Ini dua pertanyaan. Melihat dan mendengar. Kita tidak bisa melihat kedatangan para malaikat-malaikat kepada orang yang hampir mati. Padahal malaikat itu sudah banyak hadir. Tetapi si ruh atau yang hampir mati melihat kedatangannya. Tuh. Yang kedua, ketika ruh itu bicara, pertama bicaranya meminta supaya ditunda kematiannya. Yang kedua, dia meminta agar dikembalikan ruhnya ke dalam nyawanya. Agar dikembalikan dia hidup lagi. Lalu malaikat ketika bilang, malaikat bilang agar dia melepaskan nyawanya, atau malaikat mengatakan seperti ini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, atau ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang tentram, atau wahai jiwa yang jelek. Itu malaikat bicara, didengar oleh ruh. Dua kalimat malaikat, yang pertama ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yang satu lagi bunyinya ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, yang busuk, yang buruk. Ukhruji ila ghadabillah wa la'nati. Keluarlah engkau menemui kemarahan Allah dan laknat Allah, kutuk Allah. Bicara malaikat itu, ya, kita tidak mendengar. Tapi si roh mendengar.